Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa dhakkirna ma nusina wa ma jahilna wazidna ilma wa fiqha wa amala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali, yang insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan materi terjemah tafsir kita, dan kita sampai pada ayat 166. Kita akan terjemahkan dulu. Baik, kita akan baca kosakata dulu. Bismillah. Idfa'u artinya pertahankanlah diri kalian. Asal kata kita baca dafa'a yadfa'u, dafa'a yadfa'u. Fi'il amrnya idfa', pertahankanlah atau tolaklah. Berikutnya qa'adu artinya mereka duduk, maksudnya tidak ikut berperang. Baik, berikutnya fadra'u artinya cegahlah atau tolaklah. Baik, kita terjemahkan ayat 166. Bismillah. Wa dan ma apa asabakum menimpa, musibah dinamakan musibah karena menimpa. Wa ma asabakum apa-apa yang menimpa kalian. Yauma pada hari, iltaqa liqa bertemu, berjumpa. Al-jam'ani dua pasukan besar. Jama' artinya jama', kumpulan atau sesuatu yang banyak. Maksudnya di sini adalah kelompok atau pasukan. Sekali lagi dari awal, wa ma asabakum yaumal taqal jam'ani pada pertemuan dua pasukan. Fa maka, biidnillah dengan izin Allah. Wa dan li agar, supaya, untuk. Ya'lam mengetahui. Siapa? Allah. Waliya'lam dan agar, supaya, untuk
Allah mengetahui, dia Allah mengetahui al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Wa liya'lama, sama, agar dia mengetahui alladzina nafaqu, orang-orang yang munafik. Jadi apa yang menimpa, apa yang terjadi pada pertemuan dua pasukan di perang Uhud, Allah ingin mengetahui siapa orang mukmin, siapa orang munafik. Wa qila, dikatakan, lahum, kepada mereka. Siapa di sini? Orang munafik apa orang beriman? Hum kembali kepada siapa? Munafik. Kalau kembali yang terdekat. Yang terdekat siapa di sini? Munafik. Wa qila, dan dikatakan, lahum, pada mereka orang-orang munafik. Ta'alau, kemarilah. Ta'alau, kemarilah, kesinilah, bergabunglah. Qatilu, berperanglah, fi'il amr. Fi sabilillah, di jalan Allah. Au idfa'u, tadi apa? Idfa'u, pertahankanlah, yaitu pertahankanlah diri kalian dan negeri kalian. Qalu, siapa? Orang-orang munafik. Lau, jikalau, seandainya, sekiranya, na'lamu, kami mengetahui, qitalan, peperangan, mengetahui cara berperang. La, taukid, sungguh. Jika lanya pendek, taukid, sungguh. Ittaba'nakum, kami mengikuti kalian, kami pasti mengikuti kalian. Hum, siapa? Orang-orang munafik. Lil kufri, pada kekafiran. Yauma idin, yaum, hari, pada hari itu. Aqrabu, qarib, lebih dekat. Minhumul lil iman, dari keimanan. Jadi minhum, dari mereka, keimanan. Mereka pada kekafiran hari itu lebih dekat, atau pada hari itu mereka lebih dekat pada kekafiran. Minhum lil iman, daripada keimanan mereka. Yaquluna, mereka berkata. Siapa? Orang-orang munafik. Bi, dengan afwahihim, fam, mulut-mulut mereka. Sekali lagi, yaquluna, mereka berkata. Bi afwahim, dengan mulut-mulut mereka. Ma, apa-apa, laisa,
Laisa tidak, bukan. Ma laisa apa-apa yang tidak atau bukan fi qulubihim di dalam hati-hati mereka. Jadi mereka itu mengucapkan, mengatakan sesuatu yang sebenarnya bukan dari hati, bukan perkataan hati. Wallahu, dan Allah a'lamu, lebih mengetahui, bima, dengan apa-apa yang yaktumun, mereka sembunyikan. Satu lagi, alladzina, orang-orang yang qalu, mereka berkata. Siapa? Orang munafik. Orang-orang yang mereka berkata li ikhwanihim, pada saudara-saudara mereka. Siapa di sini? Orang beriman. Orang munafik di barisan siapa? Orang beriman. Secara jasad bersama orang beriman, namun secara hati condong pada kafir. Sekali lagi, alladzina qalu, mereka berkata li ikhwanihim, kepada saudara-saudara mereka, wa qa'adu, mereka duduk-duduk, maksudnya tidak ikut perang. Lau, sekiranya, jikalau, atau taat, mereka mentaati na kami. Lau ata'una, jikalau sekiranya mereka mentaati kami, mengikuti kami, ma kutilu, mereka tidak akan terbunuh. Dalam perang Uhud terbunuh 70 sahabat. Seandainya mereka duduk-duduk saja seperti kayak kami, tidak ikut, tidak akan terbunuh. Kul, katakanlah, fa, maka, idra'u tadi apa? Cegahlah, tolaklah, an anfusikum, dari diri kalian, al-maut, kematian. Sekali lagi, kul, katakanlah, fadra'u an anfusikum, tolaklah, cegahlah dari diri kalian kematian. In kuntum shadiqin, jika kalian orang-orang yang benar. Nah, khalas. Bismillahirrahmanirrahim. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Allah menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus di tengah-tengah mereka, dan Allah selipkan tentang kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tugas beliau di sela-sela ayat yang berbicara tentang perang Uhud.
karena terjadi peristiwa ada ungkapan bahwasanya nabinya melakukan gulul, yaitu menyembunyikan atau berkhianat dengan mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi. Maka Allah tegaskan tidak pantas bagi seorang nabi mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi atau korupsi. Kemudian Allah jelaskan tentang tugas seorang rasul, yaitu untuk mengajarkan ayat, mensucikan jiwa, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Ayat setelahnya Allah kembali lagi kepada peristiwa perang Uhud. Awalamma asabatkum musibah, dan apakah ketika kalian ditimpa musibah, atau dan mengapa kalian ketika ditimpa musibah mereka terheran, kenapa bisa terjadi kekalahan pada kami di perang Uhud, sedangkan di tengah-tengah mereka ada Rasulullah, sedangkan mereka adalah orang yang terbaik yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam perang Uhud awalnya berjumlah 1000 pasukan, kemudian sepertiganya mundur, keluar dari barisan yang dipimpin oleh Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, Ra'sul munafikin, dedengkotnya orang-orang munafik. Ketika terjadi kekalahan, mereka mengatakan seakan-akan heran, kenapa bisa terjadi musibah ini? Maka sebelum Allah menjawab dari apa yang mereka tanyakan, dari mana kekalahan ini terjadi, tentunya sebagai bahan evaluasi, bahan bermuhasabah, kok bisa kalah? Sedangkan Rasulullah SAW di tengah mereka yang ikut adalah para sahabat yang terbaik. Sebelum Allah menjawab, Allah tegaskan, qad asabtum mislaiha, sungguh kalian asabtum telah mendapatkan, telah menimpakan kepada mereka 2 kali lipatnya. Iya, kalian terkalahkan di perang Uhud dengan terbunuhnya 70 dari kalian. Sebelum Allah menjawab dari mana kekalahan ini, Allah ingatkan dengan nikmat Allah sebelumnya. Apa nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian? Qad asabtum mislaiha, kalian dulunya telah menimpakan 2 kali lipatnya. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan, apa yang menimpa kalian dengan apa yang kalian dapatkan dari nikmat itu masih besar nikmatnya. As-Sa'di mengatakan, ayat ini sebagai tasliyatan minallah li'ibadihil mu'minin. Ini ayat sebelum Allah menjawab pertanyaan yang mereka tanyakan. Allah ingin menghibur para sahabat dengan kekalahan mereka di perang Uhud. Apa yang menimpa kalian kalau dibandingkan dengan nikmat, lebih besar nikmatnya. Salah satu cara menghibur diri. Kalau menunggu orang lain menghibur, itu tak akan kunjung datang. Sehingga terkadang apa? Kita itu harus menghibur diri kita sendiri. Tentunya dengan cara yang Allah telah tunjukkan. Bagaimana cara menguatkan diri, menghibur diri?
ketika mendapatkan sebuah musibah ujian, ingat-ingatlah, bandingkanlah dengan nikmat Allah yang ada pada diri kalian. Ketika kalian tertimpa sebuah kekalahan di perang Uhud dengan 70 terbunuh, ingat dulu ketika di perang Badar kalian menimpakan 2 kali lipatnya, 70 orang musyrik terbunuh, 70-nya tertawan. Seakan-akan Allah ingin menegaskan antara ujian dan nikmat kalian lebih besar nikmat. Dan ini diantara cara menghibur diri. Tentunya tidak hanya dalam hal perkara perang saja. Dalam kehidupan kita pun demikian. Seandainya kita atau siapapun dari kita yang sedang diuji dengan suatu ujian, dan ujian itu sesuatu yang pasti akan meliputi seseorang. Tidak ada seorang pun yang hidup tidak punya ujiannya. Maka coba bandingkan, lebih banyak mana antara ujian dan nikmat. Yang dengan kita melihat hal ini, falyahun al-amru wal takhaffu al-musibatu alaikum. Dengan kita menghadirkan hal seperti ini, maka lebih meringankan keadaan dan musibahnya itu akan terlihat kecil. Dengan kita mengambil sikap hal seperti ini, ujiannya itu terasa kecil dan ringan. Namun jika sebaliknya, ketika seseorang mendapatkan ujian, kemudian dia lebih banyak memikirkan ujiannya, lebih banyak meratapi ujiannya daripada nikmatnya, maka hal itu akan menghilangkan nikmat yang ia raih. Dan kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, lebih banyak ujian atau nikmat? Nikmat. Maka hendaknya yang lebih banyak kita ingat adalah sisi nikmat daripada ujian. Ini diantara cara menghibur diri, cara menghibur diri yang baik, yang benar, yang Allah tunjukkan. Awalamma asabatkum musibah, ketika kalian terkalahkan, mereka terheran-heran, kok bisa terjadi? Qultum anna hadha, kalian berkata, anna hadha, dari mana kekalahan ini? Dari mana, Pak? Kok bisa kalah di perang Uhud? Allah menegaskan, qul, katakanlah, huwa min indi anfusikum. Dia, kekalahan itu, musibah itu, apa yang menimpa kalian, min indi anfusikum, dari diri kalian sendiri. Tidaklah ada ujian yang datang melainkan salah satu sebab dari datangnya ujian adalah karena ulah tangan kita sendiri. Maka dengan kita bisa mendapat sebab kekalahan, kita bisa lebih berevaluasi, bermuhasabah. Oh, lain kali
Jangan kita lakukan itu sebagai muhasabah. Maka di antara sikap ketika kita mendapatkan ujian adalah dengan bermuhasabah. Setelah kita mengetahui sebabnya apa sebab ujian itu, kita lebih bisa berevaluasi. Meski terjadinya ujian tetap dengan izin Allah. Dan kenapa harus ada kekalahan ujian? Kenapa harus ada kekalahan dan ujian? Kenapa enggak nikmat terus, menang terus? Ini pun ada hikmahnya. Kenapa harus ada ujian, ada sakit, ada kekalahan? Ada hikmahnya. Di samping kita tadi sudah menghibur diri. Antara ujian dan nikmat lebih besar nikmat. Ini sudah cara menghibur diri yang benar dengan tuntunan dari Allah. Yang kedua juga menjadi bahan evaluasi. Dan terjadinya sesuatu pasti dengan izin Allah. Tidak mungkin satu-satunya yaitu dari perbuatan seseorang. Seandainya manusia berkumpul, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepada seseorang, kemudian Allah tidak mengizinkan, manfaat itu pun tidak akan sampai kepadanya. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk menimpakan mudarat, menyakiti, membunuh, menyiksa, atau lain sebagainya, kalau tidak Allah izinkan, itu pun tidak akan terjadi. Sehingga terjadi sesuatu tetap dengan izin Allah. Kenapa harus ada kekalahan? Kenapa harus ada ujian? Terkadang sakit. Kenapa gak sehat terus? Kalau di surga sehat terus, nikmat terus, itu surga. Kalau dunia itu gak akan terjadi. Dunia itu tempatnya ujian. Ada sehat, ada sakit, ada menang, ada kalah. Kalau dikasih nikmat terus, tidak ada sakitnya, kekurangannya, khawatir manusia sombong. Kalau dikasih menang terus, nanti sombong, hilang ketawakalannya. Pasti menang, tawakalnya akan hilang, akan bergantung kepada dirinya sendiri, akan mempermudah sesuatu persiapan. Demikian juga kalau orang sehat terus, nanti malah terkadang menjadikan dia melampaui batas. Namun dengan adanya sakit, dia akan tersadarkan betapa lemahnya diri seorang hamba, yang ketika dia meyakini bahwasanya dirinya lemah, dia harus bergantung kepada yang maha yang kuat. Terkadang kita itu, Masya Allah, dikasih penyakit gini saja sudah tidak berdaya. Betapa lemahnya diri kita, sehingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang di antara caranya Allah, cara lembutnya Allah mengembalikan hamba kepadanya dengan ujian.
Sehingga al-maqsudu minal bala al-firaru minallah ilallah. Di antara salah satu maksud tujuan bala ujian, yang awalnya seorang hamba berpaling dari Allah, kemudian kembali lagi menuju Allah. Al-maqsudu minal bala al-firaru minallah ilallah. Tujuan adanya bala ujian agar seorang hamba yang awalnya berpaling menjauh dari Allah, kemudian dia kembali kepada Allah. Maka Allah menegaskan kekalahan itu min indi anfusikum, dari diri kalian sendiri, sebagai bahan renungan dan muhasabah. Lain kali jangan lakukan hal ini. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Mudah bagi Allah memberikan kemenangan terus, mudah. Memberikan kenikmatan terus, mudah bagi Allah. Allah maha kuasa. Wallahu ghalibun ala amrih. Bahwasanya kuasa Allah itu mengalahkan semuanya. Ayat setelahnya, wa ma asabakum yaumal taqal jam'an, dan apa-apa yang menimpa kalian, yaitu menimpa kalian di perang Uhud, yaumal taqal jam'an, ketika bertemunya dua pasukan, fa biidnillah, semua itu dengan izin Allah, tetap tidak terlepas dari takdir yang telah Allah gariskan. Seandainya kaum muslimin setiap berperang pasti menang, maka tidak akan ada orang yang mati syahid. Sehingga adanya syahadah di medan perang, dengan apa terjadi? Kapan seseorang itu bisa mendapatkan gelar syahid? Terbunuh. Kalau tidak terbunuh, tidak akan mendapatkan gelar syahid. Bukan berarti ini apa, kalau gitu kalah saja. Enggak. Tetap orang mukmin iskariman au mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Menang dalam kebaikan, kalah pun seandainya, itu pun adalah idnillah, biidnillah, dengan izin Allah, takdir yang telah Allah tetapkan, dan itu pun kemenangan. Di mata manusia, yang terbunuh, yang kalah, itu kalah di mata manusia. Namun di mata Allah, yang terbunuh pun menang, selama dia terbunuhnya membawa imannya, Islamnya. Kita bisa tengok dari surat Al-Fajr. Wal fajr wa layalin ashar wasyaf'i wal watr wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Kita bisa tengok pada surat Al-Buruj. Afan Pak, tadi apa? Saya
Surat Al-Buruj. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidin wa mashhud. Setelah Allah bersumpah dengan Al-Buruj, hari kiamat, kemudian wa syahidin wa mashhud, Allah tegaskan qutila ashabul ukhdud, binasalah para pembuat parit, yaitu kisah ashabul ukhdud. Dalam kisah ashabul ukhdud, yang menang orang kafir apa orang mukmin? Dalam kisah ashabul ukhdud, kisah ashabul ukhdud masyhur dalam Al-Quran. Dalam kisah ashabul ukhdud, semua orang beriman dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam parit api. Ketika mereka sudah tersadarkan bahwasanya kebenaran itu bersama anak muda. Anak muda yang dulunya diminta oleh raja untuk belajar ilmu sihir. Singkat cerita, ini anak muda setiap perjalanan menuju istana raja untuk belajar ilmu sihir, dia harus melewati sebuah gua, jalan yang samping ada guanya. Ternyata di dalam gua ini ada seorang rahib yang memiliki ilmu dari kitab Samawiyah. Maka anak muda ini juga ingin tahu antara ilmu rahib dan ilmu sihir. Yang singkat cerita, setelah dia belajar dari kedua ilmu ini, dia bimbang, kok bertolak belakang antara ilmunya rahib sama ilmunya sihir. Dan pasti akan bertolak belakang antara sihir yang sumbernya syaitan dengan ilmu rahib yang sumbernya dari ilahi. Sampai suatu ketika dia melewati sebuah jalan, ada binatang yang besar. Ada yang menyebutkan singa, ada yang menyebutkan wallahu a'lam bishawab, yang penting binatang besar yang menghalangi orang untuk berlalu. Singkat cerita, dia mengambil batu dan minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, jika memang ilmunya rahib itu yang benar, maka tunjukkanlah padaku dengan batu ini bisa mematikan hewan ini. Akhirnya dilempar dengan batu kecil, ternyata hewannya langsung jatuh mati. Akhirnya orang-orang pun pada bertanya-tanya kepadanya, ilmu apa yang kau pelajari, sesuatu apa yang kau miliki? Maka dia mengajarkan tentang ilmunya rahib, sampai menyembuhkan orang yang sakit, kemudian diberikan banyak kebaikan-kebaikan. Akhirnya orang-orang pada beriman. Singkat cerita, akhirnya hal ini didengar oleh raja. Akhirnya raja mengumpulkan semua pasukan, bunuh semua yang beriman. Dan dalam kisahnya, raja memerintahkan kepada anak muda ditangkap. Kemudian yang mengajarkan dia si rahib dan orang-orang yang beriman. Yang raja merintahkan, bawa anak muda ini ke atas gunung, kemudian jatuhkan, biar buat pelajaran bagi yang lain. Akhirnya dibawa ke atas gunung. Ternyata sampai di atas gunung, gunungnya bergoncang, semua pasukannya jatuh mati, dan dia masih hidup. Dia kembali lagi kepada raja. Wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku. Raja mengatakan, tangkap lagi dan bawa ke laut, tengah lautan, tenggelamkan. Maka dibawalah ke tengah lautan. Ketika dibawa, maka ombak datang dengan sangat besar, menghantam kapalnya. Semua akhirnya mati dari pasukan-pasukannya, kecuali anak muda ini. Akhirnya dia mengatakan, wahai raja, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai engkau kumpulkan seluruh manusia, kemudian salib diriku, dan panahlah
namun panahlah dengan menggunakan kalimat Allah. Setelah dikumpulkan seluruh manusia, maka raja ini menyalib anak muda itu dan akan membunuh dengan panah. Maka panah dilepaskan, meleset. Kemudian diambil anak panah lagi, meleset. Kemudian anak muda mengatakan, wahai raja, seperti aku katakan, engkau tidak akan bisa membunuhku sampai aku mengatakan apa yang aku perintahkan. Apa itu? Panah aku dengan mengatakan, Bismillah, amantu bi rabbi hadal gulam. Dengan menyebut nama Allah, aku beriman dengan Rabbnya anak muda ini. Kemudian raja mengikuti petunjuknya dan ketika melepaskan anak panahnya langsung mengenai dan dia wafat. Maka semua orang pun beriman. Setelah semua orang beriman, raja tidak menginginkan hal itu, akhirnya membuat parit. Maka setiap yang beriman akan dimasukkan ke dalam parit. Singkat ceritanya, semua dimasukkan ke dalam parit. Sampai dalam kisahnya, di antara kisah anak bayi yang bisa berbicara, yaitu dalam peristiwa Ashabul Ukhdud. Ada seorang ibu yang baru melahirkan, kemudian diperintahkan untuk masuk ke dalam api. Dia pun ragu bukan karena dirinya, karena dia kasihan dengan anak kecilnya yang baru lahir, masih merah, harus masuk ke dalam api. Ketika hendak dia akan mundur dari api, tiba-tiba anaknya berkata, Ya ummah, isbiri fa innaki alal haq. Wahai ibundaku, sabarlah, sesungguhnya engkau di atas kebenaran. Yang kau lihat api, itu bukan api, itu adalah rahmat Allah. Maka dia pun langsung menjatuhkan dirinya dengan anaknya. Ini di antara anak bayi yang berbicara dalam kehidupan manusia, yaitu salah satunya dalam kisah Ashabul Ukhdud. Dalam kisah Ashabul Ukhdud, singkat ceritanya, semua orang beriman masuk ke dalam parit. Kalah. Di mata manusia kalah. Yang menang adalah raja tadi dengan pasukannya. Namun Allah mengatakan, Innal ladina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dalikal fawzul kabir. Orang-orang beriman dalam kisah Ashabul Ukhdud, mereka binasa semuanya. Mereka kalah melawan raja. Namun kata Allah, tidak, justru itu kemenangan. Justru itu adalah kemenangan. Di mata manusia terkalahkan, iya, kalah. Namun di mata Allah, hukumnya, ketentuan Allah, justru yang menang adalah orang beriman. Ketika mereka harus terbunuh, kehilangan nyawa, namun mereka di atas kebenaran iman dan Islam. Wa ma asabakum yaumal taqal jam'an. Apa yang menimpa kalian, sesuatu yang menimpa kalian dengan terbunuhnya 70 para sahabat, terkalahkan di perang Uhud, itu semua dengan izin Allah, takdir yang telah Allah gariskan. Dan itu pun bukan kekalahan, itu adalah kemenangan. Sehingga hakikat kemenangan yang hakiki adalah kemenangan ketika seorang hamba kembali kepada Allah, membawa iman Islamnya. Dan kalahnya pun biidnillah, dengan izin Allah. Sebagaimana hadis yang kita bacakan di awal tadi, hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, wa'lam, ketahuilah, annal ummah, seandainya ada suatu umat, ijtama'at, mereka berkumpul bersatu, ala ayyan fa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Jika mereka berkumpul ingin memberikan manfaat kepadamu
dia tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah catat, Allah telah takdirkan. Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, jika mereka berkumpul untuk memberikan mudarat kepada kalian, lam yadurruk, mereka tidak akan bisa menimpakan mudarat kepada kalian illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaik, melainkan dengan sesuatu yang sudah telah Allah gariskan. Rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf, pena-pena sudah diangkat dan catatan takdir sudah kering. Setelah seorang mukmin dapat memahami bahwasanya kekalahan di perang Uhud itu bukan kalah, menang di sisi Allah karena membawa iman dan Islam. Itu pun dengan izin Allah, dengan takdir Allah. Hal ini menegaskan ketika seseorang mendapatkan ujian dan sudah terjadi, tidak ada sesuatu sikap yang paling tepat kecuali at-taslim, berserah diri. Jika catatan takdir sudah berlaku, sudah menimpa, sudah terjadi, sesuatu yang sudah terjadi, maka sikap seorang mukmin adalah at-taslim, berserah diri. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridha, dia mendapatkan ridhonya Allah. Maka salah satu cara mendapatkan ridhonya Allah adalah at-taslim, berserah diri. Dan semua usaha kita yang kita cari apa? Kita sholat, zakat, puasa, haji, ketaatan, kebaikan, yang kita cari apa? Ridho Allah. Dalam mengejar manfaat, yang kita kejar adalah ridhonya Allah. Dalam ujian pun, faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridha, baginya ridhonya Allah. Dia mendapatkan ridhonya Allah. At-taslim, berserah diri. Karena kalau tidak kita sikapi dengan at-taslim, misal mendapatkan ujian gak terima, marah-marah gak terima, apakah marah-marahnya dia, tidak terimanya dia mengubah takdir? Tidak juga. Mau disesali, mau marah bagaimanapun, tidak akan merubah takdir. Justru kalau dia marah, faman sakhita falahu sukht, jika dia marah-marah, amarah, tidak terima, justru itu membawa kemurkaan Allah, mendatangkan kemurkaan Allah. Sehingga seorang mukmin ya tadi taslim, berserah diri kepada Allah, dan segala sesuatu yang telah Allah gariskan pasti ada hikmahnya. Dalam kekalahan perang Uhud ada gak hikmahnya? Kekalahan di perang Uhud ada gak hikmahnya? Ada. Terbunuhnya para sahabat, mendapatkan gelar syahid. Dengan adanya kekalahan, berikutnya semakin bertawakal kepada Allah. Dengan adanya kekalahan, ada muhasabah. Ternyata ada kesalahan dari para sahabat. Itulah sikap seorang mukmin. Dan ini cara menghibur diri dengan cara yang benar. Ketika seseorang mendapatkan ujian, hendaknya dia menghibur dirinya dengan hiburan, penghibur sebagaimana Allah telah jelaskan. Fa biidznillah, dengan izin Allah.
Di antara hikmah yang lainnya, waliya'lamal mu'minin waliya'lamal ladzina nafaqu. Dengan adanya peristiwa kekalahan, Allah ingin mengetahui siapa orang mukmin yang mukmin sebenarnya dan siapakah orang-orang munafik. Sikap orang beriman jelas, taslim, berserah diri, khalas. Raditu billahi rabbah, kita ridha. Bukan berarti tidak bermuhasabah, bermuhasabah. Ketika mereka bertanya-tanya, dari mana kekalahan ini? Allah sudah jawab, qul min indi anfusikum, dari diri kalian sendiri. Allah ingin melihat siapa orang mukmin, dan Allah ingin mengetahui siapa orang-orang munafik. Orang munafik mungkin saja orang munafik itu di barisan orang beriman. Secara jasad orang munafik itu di barisan orang beriman. Namun secara hati mereka condong pada kekafiran. Untuk memisahkan barisan itu harus ada sebab yang memisahkan. Kayak seperti apa? Untuk mengetahui mana emas murni dengan mana yang bukan emas tapi yang menempel. Dengan apa? Dengan dibakar, ditempa, sehingga kelihatan mana emas murni, mana yang emas-emasan. Dengan ujian Allah ingin menyingkap mana orang beriman, mana orang yang tidak beriman. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka orang-orang munafik. Dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, ta'alau, kemarilah, qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Berperang di jalan Allah untuk menegakkan kalimat Allah. Atau jika kalian tidak ingin berperang, menegakkan kalimat Allah, idfa'u, minimal apa? Berperanglah untuk menolak. Ketika orang-orang Quraisy membawa 3.000 pasukan ingin menghabisi Rasulullah dan para sahabat di kota Madinah. Madinah ingin diserang, ingin dibinasakan. Jika keluarnya para sahabat itu, jika seandainya mereka itu keluar berperang bukan untuk Allah, minimalnya ketika mereka berperang untuk menolak serangan. Karena orang munafik akan datang di kota Madinah. Dan jika mereka datang, mereka akan menyerang kota Madinah. Yang mau tidak mau pasti diserang. Maka jika kalian tidak ingin berperang dengan tujuan menegakkan kalimat Allah, maka cari sebab lain. Apa sebab yang lain? Menahan diri, menolak serangan dari orang-orang kafir Quraisy yang hendak akan menyerang kota Madinah. Seakan-akan Allah menegaskan, jika enggak mau diajak perang karena Allah, tetap harus berperang juga, karena akan diserang. Mau enggak mau akan diserang. Namun orang munafik masih tetap mengatakan, qalu law na'lamu qitalan, seandainya kami mengetahui cara berperang, kita bisa berperang, lattaba'nakum, kami akan mengikuti kalian. Berperanglah kalian untuk menegakkan kalimat Allah. Kalau tidak terdorong untuk kalimat Allah, minimalnya berperang untuk melindungi diri dan negeri.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala nahwa irdihi fahuwa syahid." Barang siapa yang dia berperang untuk membela dirinya, dia syahid. Man qatala nahwa ardihi, barang siapa yang dia berperang untuk mempertahankan negerinya. Jadi ada pasukan yang ingin menaklukkan negerinya, kemudian dia harus melawannya. Kalau dia terbunuh, fahuwa syahid, dia juga mati syahid. Jadi yang dia itu melawan membela kehormatannya, melawan membela hartanya, melawan membela negerinya, dikategorikan syahid. Namun orang-orang munafik enggak. Kalau kami tahu gimana cara berperang, kami akan ikut kalian. Allah mengatakan, hum lil kufri yauma idin aqrabu minhum lil iman. Mereka pada saat itu lebih dekat pada kekafiran daripada keimanan. Hal ini menegaskan orang-orang munafik sejatinya mereka itu di barisan orang beriman dan mereka di dalam keimanan. Tidaklah mereka keluar daripada keimanan karena perbuatan mereka sendiri. Allah tidak zalim. Hal ini menegaskan sifat kemunafikan itu sifat yang dari luar masuk ke dalam. Ketika tidak diobati, sifat kemunafikan ini menjadi penyakit di dalam diri dan akan membinasakan. Sehingga seorang mukmin senantiasa memohon kepada Allah agar diperkuatkan imannya. Khawatir jika ada penyakit-penyakit kemunafikan yang datang kemudian tidak diobati, ini akan membinasakan dirinya sendiri. Oleh karenanya dalam hadis Ummu Salamah ditanyakan kepada beliau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, "Wahai Ummu Salamah, doa apa yang paling sering dipanjatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ada di sisimu?" Maka beliau menegaskan doa Rasulullah SAW yang paling sering beliau ucapkan ketika di sisiku adalah doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Orang-orang munafik ini mengatakan sesuatu dari lisannya padahal hati kecilnya tidak. Orang munafik ketika mengatakan sesuatu itu mereka berkata-kata tidak pakai hati. Kalau orang beriman mengatakan sesuatu pakai hati. Kalau orang munafik tidak pakai hati, tidak minta pendapat hati. Jadi orang munafik lisannya lebih mendahului hatinya. Kalau orang beriman hatinya lebih mendahului lisannya. Kalau orang munafik berkata, ya berkata. Kalau mengucapkan sesuatu langsung mengucapkan tanpa dipikirkan dengan hatinya. Sebaliknya, jika orang munafik keadaannya ketika berbicara tidak menggunakan hati, orang beriman ketika hendak berbicara hendaknya pakai hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkata yang baik, atau jika tidak bisa lebih baik diam. Karena orang mukmin hatinya lebih mendahului lisannya. Adapun orang munafik lisannya lebih mendahului hatinya. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah lebih mengetahui dengan apa-apa yang mereka sembunyikan di dalam hati-hati mereka dari perbuatan kemunafikan dan apa yang mereka sembunyikan dari sifat-sifat kemunafikan.
Demikian yang bisa kita ambil faedahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita akan lanjutkan insyaallah ta'ala di pertemuan akan datang. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.